Tolong kasih tahu mereka juga tentang isi paper tadi itu, secara ringkas saja gitu. Jadi intinya paper tersebut menjelaskan bahwa AI mampu menyelesaikan tes kecerdasan emosional dengan skor yang lebih tinggi dibandingkan manusia pada umumnya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam Pak Andi. Saya masih di kampus. Ini sambil pijet tadi. Ini ada pijetnya di sini. Saya akan kirim file ini di chat ya. Udah dapat ya. Hari ini kita akan membahas sangat singkat sebenarnya tentang format proposal. Oke, mari kita lihat sebentar aja. Oke, saya tahu tidak semuanya familiar dengan istilah ini. Bahkan saya pun nggak familiar karena memang bukan bidang ilmu saya. Ini adalah proposal yang sudah jadi, sudah diperseminarkan, sudah revisi. Saya akan ajak teman-teman sekarang tuh tidak membaca dengan cara konvensional, tapi bagaimana kita membaca ini menggunakan AI gitu. Semestinya kita pakai AI ya, selain kita minta tolong dia untuk menggunakan untuk membuatkan ini dan itu gitu. Tapi kita menggunakan AI itu secara lebih lebih menggali kemampuan kita sendiri sebenarnya, bukan menyuruh-nyuruh AI untuk mengerjakan apa yang harusnya kita kerjakan. Ini contoh tampilan ChatGPT yang berbayar. Yang saya akan lakukan adalah saya membuka yang tadi itu, jadi add files yang tadi, yang punyanya Mas Azva itu, saya mempelajari misalnya gitu ya, proposal ini untuk referensi. Nah gitu, saya bilang, ini mbaknya ini udah akrab sama saya dia. Nah, di sini dia udah akan bilang tuh, judulnya apa segala macam, siapa yang nulis segala macam, dia akan bilang ini misalnya struktur proposalnya referensi yang layak ditiru itu apanya, tapi ada catatannya biasanya dibilang. Catatannya tuh ini gitu ya. Dan segala macam lah. Terus penajaman isu apa yang bisa dilakukan. Dikasih tahu juga di sini. Kedalaman tinjauan pustakanya apa, metodologinya apa, dia akan kasih tahu semuanya yang menurut dia pahami. Tapi ini tergantung dari dia, gimana kebiasaan saya bertanya pada dia sebelumnya. Jadi cara dia menjawab itu akan tergantung dari gimana caranya saya nanya dia sebelumnya biasanya gitu tentang hal seperti ini. Sekarang saya akan demonstrasikan menggunakan voice sekarang ini. Halo, kamu dengar saya nggak? Baik, aku akan mengingat bahwa kamu ingin merancang proposal tesis berdasarkan referensi yang kamu pelajari. Kalau nanti kamu punya ide atau tema khusus yang ingin kamu kembangkan, tinggal bilang saja ya. Tolong konfirmasi dulu teman-teman bisa dengar suaranya ChatGPT. Bisa Pak. Aku lagi ngajar nih sebenarnya. Aku lagi mendemonstrasikan gimana menggunakan ChatGPT untuk memahami dokumen ilmiah. Jadi kamu lagi didengerin oleh mahasiswa kamu sekarang nih. Ada 4 orang di sini. Wah, halo semuanya. Seru sekali bisa jadi bagian dari demonstrasi ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada hal yang ingin dieksplor lebih lanjut, silakan saja. Aku siap membantu. Oke, tolong kamu ingat dulu namanya ini ada 4 orang. Yuriko, Amru, Arif, dan Aldo. Udah hafal belum? Oke, aku coba ingat nama-namanya ya. Yuriko, Amru, Arif, dan Aldo. Senang bisa berkenalan dengan kalian semua. Kalau ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, feel free aja ya. Oke, sekarang gini. Kita dari dasar aja. Jadi intinya proposal tadi itu membahas tentang pengembangan fitur visualisasi 3 di dalam web GIS dengan menggunakan algoritma Gaussian splatting. Tujuannya adalah untuk membuat visualisasi 3 yang lebih efisien, ringan, tapi tetap berkualitas tinggi. Kenapa kamu pakai istilah visualisasi 3? Kan harusnya visualisasi 3 dimensi dong. Benar juga, makasih udah ngoreksi. Jadi yang dimaksud adalah visualisasi 3 dimensi, bukan 3. Terima kasih sudah mengingatkan ya. Kalau kita ngomong proposal itu ya, yang paling penting dari proposal itu kan harus ada kebaruannya kan, novelty-nya kan. Itu gimana Betul. proposal itu menunjukkan hal itu? Menurutmu udah cukup belum? Kalau melihat proposal tadi, sebenarnya sudah cukup menunjukkan kebaruannya, terutama karena menggunakan algoritma yang masih terbilang baru dalam konteks web GIS. Tapi mungkin bisa diperkuat dengan lebih menekankan lagi aspek-aspek spesifik yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Kalau di proposal itu harusnya kan sudah disampaikan juga penelitian sebelumnya apa, lalu apa yang belum, dan apa yang dia kontribusikan. Kan harusnya gitu. Iya, betul sekali. Jadi proposal yang baik itu memang harus menjelaskan dulu penelitian-penelitian terdahulu, menunjukkan celah atau kekurangan yang masih ada, dan kemudian mengemukakan kontribusi baru yang ingin diberikan oleh penelitian tersebut. Oke, sekarang berdasarkan format itu, kamu coba ceritain proposal itu. Apa penelitian sebelumnya, kosongnya apa,
Dan kontribusinya apa, Cok? Baik, jadi di proposal ini disebutkan bahwa penelitian sebelumnya tentang visualisasi 3 di WebGIS sudah ada, tapi masih punya kendala dalam hal efisiensi dan kualitas visual. Nah, kekosongan atau gap yang ingin diisi oleh penelitian ini adalah dengan menggunakan algoritma Gaussian splatting yang diharapkan bisa memberikan visualisasi 3 yang lebih ringan, efisien, dan tetap detail. Jadi kontribusinya adalah memperkenalkan pendekatan baru ini ke dalam konteks WebGIS. Kalau menurutmu, paper-paper yang dia baca, itu baru nggak? Cukup mutakhir nggak? Dilihat dari tahun penggunaannya misalnya. Kalau dilihat dari daftar pustaka yang dicantumkan, sebagian besar referensinya cukup mutakhir, ada yang dari tahun 2023 dan 2024. Jadi secara umum bisa dibilang referensinya up to date dan relevan dengan perkembangan teknologi terbaru. Kalau kamu harus mengkritik atau memberi masukan kepada proposal itu apa? Mungkin salah satu masukan yang bisa diberikan adalah memperkuat pembahasan mengenai potensi tantangan atau keterbatasan dari penggunaan algoritma Gaussian splatting ini di masa depan. Selain itu, mungkin juga bisa ditambahkan lebih banyak studi kasus atau contoh implementasi untuk menunjukkan keunggulan algoritma ini secara lebih konkret. Oke, seberapa siap dia dengan data? Dan data apa aja yang mau dipakai? Kalau dilihat dari metodologi di proposalnya, data yang akan digunakan mencakup data gambar 3 yang dihasilkan dari proses structure formation dan multiview stereo. Selain itu, mereka juga merencanakan menggunakan data referensi untuk pengikatan model serta menguji hasilnya di berbagai perangkat dengan spesifikasi yang berbeda. Jadi bisa dibilang mereka sudah cukup siap dengan jenis data yang akan dipakai. Kalau menurutmu, ada data yang perlu ditambahkan nggak itu? Dengan tujuan yang ada, bisa dipertimbangkan untuk menambahkan data uji coba dari skenario penggunaan yang lebih beragam. Misalnya dari lingkungan geografis yang berbeda atau jenis data yang lebih variatif, sehingga validasi algoritma yang digunakan bisa lebih komprehensif. Tapi apa itu memang diperlukan berdasarkan tujuan yang sekarang atau scope riset yang sekarang? Menurutmu data yang sekarang itu udah cukup belum? Atau memang perlu ditambahin? Kalau melihat skop riset yang ada sekarang, sebenarnya data yang disiapkan sudah cukup untuk mencapai tujuan penelitian. Tapi kalau ingin hasilnya lebih kuat dan aplikatif, menambah variasi data mungkin akan memberikan nilai tambah meskipun bukan keharusan. Sekarang kita mulai hal yang, apa kita ke bergerak ke hal yang detail ya. Kalau tentang penulisan, menurut kamu kan bisa menilai kan tulisannya bagus atau enggak gitu. Ekspresinya maksudnya. Tentu, kita bisa melihat dari segi kejelasan, alur berpikir, dan juga konsistensi dalam penulisan. Mhm. Kalau kita telaah proposal ini, gaya penulisannya cukup rapi, bahasanya jelas, dan setiap bagian saling terhubung dengan baik. Tapi tentu kita juga bisa memberikan saran-saran kecil untuk meningkatkan kualitas ekspresinya agar lebih menarik dan mudah dipahami. Menurut mana? Coba kasih beberapa contoh yang menurutmu perlu diperbaiki. Misalnya kita bisa Halaman berapa? Kasih halamannya juga dong biar aku bisa lihat. Baik, nanti aku akan siapkan contoh-contoh perbaikannya lengkap dengan halamannya supaya kamu bisa langsung lihat dan bandingkan. Kamu mau menyampaikan sesuatu sama mahasiswaku? Tentu, halo teman-teman semua, senang sekali bisa ikut di sesi ini bareng kalian. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, jangan ragu ya. Semoga kalian semangat terus belajarnya. Kamu mau ini nggak? Kalau kamu ditanya sama mereka, kamu mau jawab nggak? Tentu saja, aku dengan senang hati akan menjawab pertanyaan dari mereka. Jadi kalau ada yang penasaran atau ingin bertanya, silakan saja. Oke, aku kasih kesempatan ya. Kalau ada yang mau nanya, boleh silakan, teman-teman. Apa aja, lucu-lucuan aja kan? Iya, betul sekali. Santai saja. Ini kesempatan buat kita ngobrol-ngobrol dan belajar bareng. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan ya. Halo AI. Kenalin diriku ya. Jadi mau tanya gimana biar caranya cepat cepat lulus dan cepat Wah, selesai bikin proposal tesisnya. iya, aku ngerti. Itu memang pertanyaan yang cukup filosofis ya. Intinya sih kita jalani aja prosesnya dan terus belajar hal-hal baru setiap hari. Udah oke kayak nanti biar mereka ini aja deh, biar mereka tanya sama kamu di ini aja di jalur private aja. Baik, siap. Kalau begitu, kalau nanti ada pertanyaan lagi, langsung saja hubungi aku. Semoga sesi kita hari ini bermanfaat ya. Ya, thank you banget ya. Sama-sama, senang sekali bisa membantu. Semoga semuanya sukses dengan kegiatannya. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye. Saya jadi mikir nih, harusnya saya nggak usah ada di sini, ngapain nih dari sini sebenarnya. Mas Amru boleh komentar Mas Amru. Ternyata itu Pak, setelah saya belajar hari ini ternyata AI itu bisa dicecar dengan pertanyaan yang sangat banyak ya. Sangat banyak dan
sangat alami kan ya kan? Betul, sangat alami sekali. Menurut saya ya, kita harus menggunakannya dengan benar-benar untuk kepentingan meningkatkan intelektualitas kita ya, bukan? Nah, berarti kalau kalau teman-teman lihat ya, yang tadi itu kita masukkan per kita ke AI, tapi logika agar kita mendalami sesuatu dengan baik itu kan harus kita harus bisa nanya kan intinya kan ya. Nah, bisa nanya itu kan inti dari intelektualitas kan sebenarnya kan ya, kalau sekarang tuh. Nah, makanya teman-teman nggak bisa juga hanya sekedar mengandalkan AI tanpa mempelajari logik di balik itu, gitu loh. Jadi tetap saja kita memang harus pintar dalam arti itu maksudnya kita memang harus benar-benar tahu logikanya, lalu cara kerja AI itu seperti apa itu harus tetap tahu. Nah, kalau itu kita kombinasikan hasilnya dahsyat sekali menurut saya. Kita akan benar-benar bisa memproses sesuatu yang luar biasa bagus gitu. Entah ada yang tahu entah enggak nih. Baru saja sekitar 10 hari lalu ada paper diterbitkan di Geneva oleh peneliti di Jenewa, itu menemukan hal yang sangat mengejutkan. AI itu emotional intelligence-nya lebih tinggi dibandingkan manusia. Menurut saya itu shocking banget itu. Mungkin nggak sih AI menggantikan manusia? Kita kan biasanya menjawab gini, oh nggak mungkin karena kita tuh punya emosi yang empati gitu kan kita bilang misalnya kita punya empati segala macam gitu. Penelitian yang terbit 10 hari yang lalu itu dengan ilmiah mengatakan AI lebih tinggi kecerdasan emosinya dibandingkan manusia. Apa nggak shock tuh? Gimana caranya tahu? Soal-soal tes emotional intelligence yang biasa digunakan tes manusia itu diteskan kepada kalau nggak salah 4 atau 5 AI gitu. Dan ternyata hasil jawaban mereka, tahu nggak kebenarannya berapa? 81-82%. Manusia cuma 57%. Shocking tuh. Jadi kalau dulu kita bilangnya, oh enggak kok pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan emosi, memerlukan kesabaran, memerlukan empati itu tidak akan pernah diambil oleh AI. Sekarang mungkin saatnya kita berpikir ulang dengan statement itu ya. Saya tidak mengatakan sih pasti akan digantikan, tapi mengarah ke situ sekarang ini. Mari kita lihat sekarang, saya udah upload paper itu ke ChatGPT, saya akan tanyain dia sekarang. Paper yang kita bicarakan tadi yang membahas tentang kemampuan AI dalam menyelesaikan dan membuat tes kecerdasan emosi. Kalau ada hal lain yang ingin kamu bahas dari paper itu, silakan saja. Aku masih tetap ada di kelasku nih dengan 4 mahasiswaku tadi. Kamu masih ingat namanya nggak? Aku belum sempat mencatat nama mereka sebelumnya. Mungkin kamu bisa ingatkan lagi nama-nama mahasiswanya biar aku catat kali ini. Oke, jangan lupa lagi. Namanya Yuriko, Arif, Amru, dan Aldo. Oke ya. Siap. Sekarang aku sudah ingat nama mereka semua. Siapa nama mereka? Masih ingat nggak? Nama-nama mereka adalah Yuriko, Arif, Amru, dan Aldo. Aku akan selalu ingat sekarang. Oke, tolong kasih tahu mereka juga tentang isi paper tadi itu, secara ringkas saja gitu. Jadi intinya paper tersebut menjelaskan bahwa AI mampu menyelesaikan tes kecerdasan emosional dengan skor yang lebih tinggi dibandingkan manusia pada umumnya. Selain itu, AI juga bisa membuat item tes kecerdasan emosional yang baru dan hasilnya setara dengan tes yang sudah ada. Singkatnya, AI menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam bidang kecerdasan emosional ini. Oke, saya kira cukup dulu ya. Terima kasih ya. Sama-sama, senang bisa membantu. Kalau ada hal lain yang ingin kamu diskusikan nanti, jangan ragu untuk menghubungi lagi. Selamat melanjutkan Thank you. aktivitas. Kita telah mendemonstrasikan banyak hal tadi. Kalau teman-teman membayangkan kapasitas dia segitu, berarti sebenarnya kita bisa menyerahkan cukup banyak tugas kita ke dia memang. Terutama yang rutin gitu ya. Tapi konsekuensi dari itu menurut saya adalah justru kita harus mengembangkan otak kita ini untuk hal yang lebih besar gitu. Hal rutin kasih dia, tapi hal yang besar kita pikirin. Jangan rutin kasih dia, terus kita nggak ngapa-ngapain. Itu justru awal mula kekalahan manusia itu di situ sih menurut saya sih. Biarin dia mikirin hal yang kecil-kecil, kita yang hal yang besar, benar-benar yang kompleks banget. Karena apa? Jangan takut lagi mikirin hal yang besar sekarang. Karena apa? Karena dia bisa dibantu dia kan. Semua peritilan detailnya kasih dia, selesaikan. Terus kita mikir yang besar lagi ya gitu. Pertemuan hari ini nggak terlalu banyak kalau menurut saya sih. Tapi intinya teman-teman tuh harus sadar ada di satu masa sekarang bahwa hal-hal yang sulit kita lakukan dulu. Kayak penelitian, membaca, komprehensif itu. Sekarang jangan khawatir lagi. AI bisa membaca, tapi yang jelas kita harus jadi pinter karena itu. Itu yang penting tuh. Kalau teman-teman nanya nanti dalam hati saya jadi lebih pintar nggak kalau pakai AI? Kalau kalau ternyata jawabannya enggak, jadi lebih malas, lebih tumpul otaknya, lebih enggak
nggak luas pandangannya, hentikan. Itu akan membunuh kita nanti secara meyakinkan gitu ya. Oke, gitu saya kira ininya. Jadi format proposal udah ada, silahkan digunakan itu. Bagaimana AI digunakan untuk penelitian, teman-teman juga sudah tahu. Tinggal explore aja lebih banyak gitu. Kalau nanti ada sesuatu yang tidak bisa tentang apapun, udah tanya aja AI. Tapi nanya AI itu caranya seperti tadi. Misalnya gini, di halaman berapa dia ngomong gitu. Maksudnya tadi saya ngomong gitu kan. AI kasih tahu tuh di halaman sekian kalimatnya apa kalimatnya di paper itu. Terus dia akan kasih tahu kalimatnya. Berarti kita bisa double check gitu. Ini kan kayak orang geodesi yang perlu perlu eh, ground truth kan, perlu in situ kan. Tapi in situnya mau di mana ngambilnya kita harus tanyain dia gitu. Tuh ini kan kayak apa sih? Uji peta lah gitu kan. Kita tanyain dia tentang paper itu, tapi ada 10 hal yang kita pengen benar-benar bisa cek sendiri. Bener nggak apa yang dia bilang tadi itu? Baru kita bisa bisa yakin nanti bahwa apa yang dia sampaikan tadi itu benar. Ini adalah pertemuan terakhir kita. Ada yang mau disampaikan nggak atau ditanyakan? Ini Pak terkait UASnya Pak. Besok nanti UAS apakah nanti ada yang materi-materinya Pak Andi selama ini atau seperti apa Pak Putut? Saya kemungkinan besar tuh nggak ada ujian. Kan proposal udah dibuat di kelas sebelah kan. Nah, jadi sajian itu mungkin akan di sini gitu. Ya, nanti kita lihatlah ininya. Tapi nggak akan ada soal yang berupa apa UAS yang tertulis gitu sepertinya. Oke, monggo beristirahat Baik dulu Pak. supaya tenang menyambut hari raya. Oke, terima kasih ya Mas Riko, Mas Amru, Mas Aldo, Mas Arif juga. Thank you. Terima kasih Pak Andi. Oke, Terima terima kasih, Pak. kasih.